Assalamualaikum dan selamat pagi anak-anak ibu. Bagaimana kabarnya? Pasti sehat-sehat saja kan nak? Baik, pada kesempatan kali ini kita masih belajar tentang tema 6, cita-citaku, subtema 3, pelajaran IPA dan IPS. Disimak video pembelajarannya ya nak. Untuk pelajaran IPA, kita belajar tentang pentingnya pelestarian makhluk hidup di lingkungan sekitar. Pelestarian makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan mempunyai banyak manfaat bagi manusia. Pemanfaatan yang bijak akan menjaga kelestarian makhluk hidup di sekitar kita. Daur makhluk hidup yang ada di alam pun akan terjaga. Dengan demikian, makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan dapat terhindar dari kepunahan. Pemanfaatan sumber daya alam dan hewan serta tumbuhan secara berlebihan akan merusak kelestarian lingkungan. Daur hidup makhluk hidup akan terganggu. Akibatnya, lama-kelamaan jenis tumbuhan dan hewan akan punah. Oleh karena itu, pelestarian sumber daya alam sangat penting kita lakukan. Perhatikan gambar di bawah ini. Beternak ayam merupakan salah satu contoh pelestarian makhluk hidup. Upaya pelestarian yang bisa lakukan adalah dengan memanfaatkan kotoran ayam menjadi pupuk. Pelestarian tumbuhan dan hewan dapat kita lakukan dengan berbagai cara. Misalnya dengan membuat poster tentang pentingnya melestarikan tumbuhan dan hewan. Ayo perhatikan contoh poster berikut ini. Di sana adalah marilah kita lindungi lingkungan ini dari limbah. Kemudian ada beberapa contoh lagi, poster pentingnya pelestarian tumbuhan dan poster pentingnya pelestarian hewan. Upaya pelestarian makhluk hidup. Beberapa penyebab kelangkaan hewan dan tumbuhan yang ada di Indonesia antara lain sebagai berikut. Perhatikan tabel berikut ini. Di sini ada kelangkaan hewan. Yang pertama, sering diburu untuk dijadikan hewan peliharaan, dijual, digunakan sebagai hiasan, serta obat. Kelangkaan hewan yang kedua adalah membutuhkan waktu berkembang biak yang cukup lama. Yang ketiga, habitat dirusak oleh manusia, misalnya dibakar. Yang keempat, tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan alam. Kelangkaan tumbuhan. Yang pertama, disebabkan dimanfaatkan terus-menerus tanpa ada usaha melestarikannya. Sulit berkembang biak, terkena hama, serta mengalami kekeringan sehingga tidak memungkinkan untuk tumbuh dengan baik. Berikut beberapa upaya pelestarian yang dapat kita lakukan. Yang pertama, penegakan hukum terhadap perburuan hewan langka dan penebangan pohon. Dalam menjaga kelestarian alam di Indonesia, pemerintah membuat peraturan dan akan memberi sanksi bagi pelaku penebangan hutan dan perburuan hewan secara liar. Tujuannya agar pelaku tersebut jerah dan memiliki kepedulian untuk melestarikan hewan dan tumbuhan. Upaya pelestarian yang kedua yaitu penangkaran serta pembudidayaan hewan dan tumbuhan langka. Penangkaran adalah upaya untuk melestarikan hewan yang terancam punah. Penangkaran berfungsi sebagai tempat pengembangbiakan serta pemulihan hewan yang mengalami luka-luka dan trauma. Yang ketiga, berbeda dengan hewan, pelestarian tumbuhan dilakukan dengan pembudidayaan. Pembudidayaan dilakukan dengan cara memperbanyak tumbuhan langka melalui penanaman benih atau kultur jaringan.
Tumbuhan langka akan ditumbuhkan hingga cukup dewasa dan siap untuk ditanam di lahan yang membutuhkan pemulihan lingkungan. Upaya pelestarian yang ketiga yaitu pelestarian secara in situ dan ex situ. Hewan dan tumbuhan langka juga dapat dilestarikan dengan pelestarian in situ dan ex situ. In situ adalah pelestarian di dalam habitat aslinya, seperti cagar alam, hutan lindung, swaga marga satwa, dan taman nasional. Sedangkan ex situ adalah pelestarian di luar habitat aslinya, seperti kebun binatang, kebun raya, taman safari, museum zoologi, dan herbarium. Baik anak-anak, untuk pelajaran IPA, materi upaya pelestarian makhluk hidup, paham ya? Lanjut ke pelajaran IPS, mari disimak video pembelajarannya. Persebaran sumber daya alam di Indonesia tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. Setiap pulau memiliki sumber daya alam yang berbeda. Hal tersebut disebabkan adanya perbedaan kondisi alam. Yang pertama, persebaran hasil pertanian ubi kayu atau singkong, penyebarannya yaitu Sumatera Selatan, Lampung, Madura, Jawa Tengah, daerah Wonogiri, dan Yogyakarta, Wonosari. Kacang tanah penyebarannya yaitu Riau, Sumatera Barat, Jawa Tengah, daerah Solo, Semarang, Jepara, Rembang, dan Pati, Jawa Barat, Cirebon, Bali, dan Nusa Tenggara Barat, daerah penyebarannya yaitu Lombok. Yang kedua yaitu persebaran hasil perkebunan. Yang pertama teh, daerah persebarannya Jawa Barat, daerah Bogor, Sukabumi, dan Garut. Jawa Tengah, daerahnya yaitu Pegunungan Dieng, Wonosobo, Temanggung, dan Pekalongan. Sumatera Utara, daerah penyebarannya yaitu Pematang Siantar, dan Sumatera Barat. Yang kedua, kopi, daerah persebarannya yaitu Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Timur. Hasil perkebunan karet, daerah persebarannya yaitu Aceh, bagian Tanah Gayo dan Alas. Sumatera Utara di daerah kisaran Deli dan Serdang. Bengkulu, Jawa, dan Kalimantan Selatan daerah persebarannya yaitu Pegunungan Meratus. Hasil perkebunan kelapa, daerah persebarannya yaitu Jawa, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan. Hasil perkebunan coklat, daerah persebarannya yaitu Jawa Tengah, daerah Salitaga, dan Sulawesi Tenggara. Hasil perkebunan pala, daerah persebaran yaitu Jawa Barat dan Maluku. Hasil perkebunan teh, daerah persebarannya meliputi daerah Aceh, Sumatera Utara di Tapanuli, Jawa Barat di Banten, Jawa Tengah, daerah Banyumas, Sulawesi Utara, dan Maluku. Ketiga, persebaran hasil kehutanan. Kayu kering, kayu meranti, dan kayu damar terutama dihasilkan di daerah-daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Kayu cendana di daerah Nusa Tenggara Timur, sedangkan rotan di daerah Kalimantan, Sumatera Barat, Sumatera Utara, serta Maluku. Empat, persebaran hasil peternakan dan perikanan. Ternak sapi daerahnya yaitu Sumatera, Jawa, Madura, Bali, Nusa Tenggara Barat, daerah Lombok, dan Sumbawa. Ternak kuda, Nusa Tenggara Timur, daerah Pulau Sumba dan Sumatera Barat. Sedangkan budidaya udang dan ikan bandeng di daerah pantai utara Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Tiram dan mutiara berasal dari penyebarannya daerah Bali, Maluku, dan Papua.
Masuk ke sumber daya tambang di Indonesia merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya tambang biasanya dimanfaatkan untuk kegiatan industri dan kebutuhan rumah tangga. Berikut penyebaran tambang di Indonesia. Yang pertama, minyak bumi. Daerah penghasil minyak bumi yaitu Aceh, Riau, daerah Pekanbaru dan Dumai, Bangka Belitung, Sumatera Selatan di Muara Enim, Jawa Barat di Majalengka, Jatibarang, Jawa Tengah di Cepu dan Cilacap, Kalimantan Utara di Pulau Tarakan dan Pulau Bunyu, serta Kalimantan Selatan di daerah Balikpapan dan daerah Sorong. Yang kedua, daerah penghasil batu bara yaitu Sumatera Barat, daerah Ombilin dan Sawah Lunto, Sumatera Selatan di daerah Bukit Asam dan Tanjung Enim, Kalimantan Selatan di Kota Baru atau Pulau Laut, sedangkan Sulawesi Selatan di Makassar, dan Papua Barat di daerah Klamono. Yang ketiga, timah. Daerah penghasil timah yaitu Pulau Bangka di Sungai Liat, Pulau Belitung di Manggara, dan Pulau Singkep di Dabo. Yang keempat, emas. Daerah penghasil emas yaitu Aceh di daerah Meulabo, Riau di Longgos, Bengkulu di daerah Rejang Lebong, Jawa Barat di Cikotok dan Pongkor, Kalimantan Barat di daerah Sambas, dan Papua di daerah Timika. Untuk tugas kalian pada hari ini, silahkan dibuka buku paket tema 6 karangan Erlangga, halaman 133, nomor yang dikerjakan nomor 2 dan 3. Dilanjutkan halaman 143, nomor yang dikerjakan adalah nomor 1 dan 2. Jangan lupa setiap mengerjakan latihan dibuat tanggal pengerjaannya ya nak. Baik, itulah penjelasan materi pada hari ini. Ibu mengucapkan terima kasih dan selamat belajar.